Hal pertama yang aku lakukan setelah kembali ke masa sebelum wabah zombie adalah melompat dari gedung bersama kakakku. Seorang anak kaya sombong mengejekku sebagai idiot. Namun aku tidak peduli, karena hanya aku yang tahu. Dengan melakukan ini, aku bisa bangkit dari kematian, dan mendapatkan kekuatan yang tidak tertandingi oleh orang biasa, agar aku dapat memimpin manusia melawan serangan zombie di masa depan. Ternyata, sebelum aku mati, kakakku dipaksa oleh anak kaya itu untuk melompat dari atap. Jangan lompat, jika kau pergi, bagaimana denganku? Namun, kakakku hanya tersenyum tipis padaku. Xiao Han, maafkan aku sudah tidak kuat lagi. Setelah itu, dia melompat tanpa ragu dari atap. Melihat itu, aku segera mencoba menangkapnya. Namun karena inersia, aku ikut jatuh bersamanya. Ketika aku menyadarinya, sudah terlambat. Selesai sudah, apakah aku akan mati bersama kakakku di sini? Namun, dalam kepanikan itu, seekor siput bercahaya terang muncul di bawah kakiku, dan memancarkan cahaya merah yang sangat kuat. Apa ini? Kenapa ada makhluk seperti ini di sini? Dalam kebingunganku, siput itu tiba-tiba berubah menjadi cahaya merah yang menyerangku. Aku segera mencoba menghalanginya dengan tangan. Namun cahaya itu langsung masuk ke telapak tanganku. Kemudian aku jatuh keras ke jalanan. Ada yang melompat dari gedung. Cepat panggil polisi dan ambulans. Saat kesadaranku memudar, sebuah suara mekanis terdengar di pikiranku. Selamat, proses pengikatan selesai. Tingkat energi hidup rendah. Sistem akan segera memulai perbaikan. Estimasi waktu selesai. 10 hari. Setelah 10 hari aku terbangun dari koma. Namun anehnya, aku tidak terluka setelah jatuh dari gedung. Apa yang sebenarnya terjadi pada tubuhku? Dan ada tanda bulat muncul di punggung tanganku. Su Tianxiong, kau yang membunuh kakakku, aku akan menuntut balas. Kemudian aku pergi sendiri menuju markas Sengda Group. Namun, pengawal langsung menghentikanku. Hei, apakah pukulan beberapa hari lalu belum cukup untukmu? Berani-beraninya kau datang cari masalah lagi. Mendengar itu, aku menjawab dingin. Suruh Su Tianxiong keluar. Aku punya sesuatu untuk dibicarakan dengannya. Pengawal berjanggut langsung marah mendengar itu. Sial, kau terlalu dimanja, ya? Hari ini, aku akan membuatmu mencari gigimu di tanah. Saat pengawal berjanggut hampir menyerang, suara Su Tianxiong terdengar dari walkie-talkie. Bawa dia ke sini. Omong, apa yang kau cari dariku hari ini? Melihat wajahnya yang penuh kesombongan, aku langsung marah besar. Kau memaksa kakakku hingga bunuh diri. Tetapi kau masih bisa hidup bahagia di sini. Hari ini aku akan. Namun sebelum selesai, Su Tianxiong memotong ucapanku. Hei, jangan asal bicara. Kematian kakakmu tidak ada hubungannya denganku. Kau menipuku, kau masih terlalu hijau. Mendengar itu, aku langsung berteriak marah. Bunuh diri, kalau bukan karena kau memaksanya, apakah kakakku akan bunuh diri? Su Tianxiong kehilangan ketenangannya mendengar itu. Hanya seorang resepsionis biasa. Aku menyuruhnya melayani tamu itu sudah cukup baik. Kalau dia tidak tahan, itu bukan urusanku. Satu, bunuh diri di gedung utama. Satu lagi, setiap hari membawa bunga dan membakar kertas persembahan. Tahukah kau kerugian yang kalian sebabkan pada perusahaan? Aku bahkan belum menuntut kalian. Dan kau malah mencari masalah denganku? Baiklah, Su Tianxiong. Kalau begitu, mati saja kau untuk menebus dosa pada kakakku. Aku langsung mengambil pisau dan menyerangnya. Namun, pengawal yang sigap segera menangkap lenganku, dan langsung menghantam perutku dengan tinju. Aku merasa perutku mual seketika. Rasa sakit membuatku jatuh berlutut. Su Tianxiong menendangku sambil berkata, berani-beraninya kau mencoba menikamku? Tahukah kau di sini ada kamera? Kalau aku membunuhmu sekarang, itu termasuk pembelaan diri. Dasar bodoh yang tidak tahu diri. Sementara itu, di jalanan luar, seorang pria dengan tatapan kosong muncul, berjalan seperti zombie di tengah keramaian, dan segera mulai menyerang orang-orang di sekitarnya tanpa pandang bulu. Tolong, jangan, lari, ada yang makan orang. Sementara itu, di dalam gedung, aku sudah dipukuli hingga wajahku lebam. Tiba-tiba, suara dari walkie-talkie terdengar. Tuan Su, ada masalah. Di luar banyak orang gila yang menggigit orang. Tuan, cepat ke bawah dan lihatlah. Su Tianxiong segera memberi perintah pada bawahannya. Kalian berdua awasi dia. Aku akan ke bawah untuk melihat situasinya. Aku terkulai lemas di lantai. Maafkan aku. Kakakku terlalu lemah. Aku butuh kekuatan besar untuk membalas dendam. Tiba-tiba, sistem seolah mendengar permintaanku. Mode Frenzy Hive diaktifkan. Proses fusi dengan host selesai. Mendeteksi target dalam mode kemarahan. Host memperoleh skill dasar, pisau tulang. Tangan host akan berevolusi menjadi tulang yang sangat keras. Dapat dengan mudah memotong apapun. Saat dua pengawal berdiskusi apakah akan turun membantu, aku tiba-tiba berdiri di belakang mereka. Dengan mata merah menatap mereka. Bagaimana kau bisa berdiri lagi? Tanya mereka.
Salah satu pengawal langsung menarik kerahku. Namun, di detik berikutnya, matanya melebar ketakutan. Melihat pisau tulangku menembus tubuhnya. Setelah menyelesaikan pengawal berjanggut, aku berjalan dengan tatapan dingin ke arah pengawal lainnya. Darah segar. Aku menjilat pisau tulangku sambil berkata. Pengawal lainnya gemetar ketakutan. Keringat besar bercucuran dari wajahnya. Monster. Kemudian dia jatuh berlutut di lantai. Kawan, ini bukan salahku. Tuan Su yang memerintahkan kami. Kumohon, ampuni aku. Namun, aku tidak bereaksi sama sekali. Melihat ini, dia menggigit bibirnya dan berkata, sial, kau cari mati sendiri. Jangan salahkan aku, mati kau. Namun, aku tidak merasa takut sedikit pun. Dalam sekejap mata, pisau tulangku memotong lehernya. Setelah menyelesaikan mereka, pisau tulangku otomatis menyusut kembali. Namun, aku butuh lebih banyak darah dan daging. Tiba-tiba, sistem memberikan pemberitahuan. Deteksi energi kehidupan. Mother Hive sedang menyerap energi. Dalam sekejap mata, pengawal yang tergeletak di lantai berubah menjadi mayat kering. Energi merah berputar-putar di sekitar lenganku. Setelah energi itu selesai diserap, tubuhku berteriak kesakitan tanpa terkendali. Kulit di wajahku retak karena energi itu. Ketika semuanya selesai, aku jatuh lemas ke lantai. Namun, saat aku membuka mata, aku terkejut. Melihat dua mayat di lantai dengan wajah penuh ketidakpercayaan. Bagaimana mungkin? Apakah aku yang membunuh mereka? Aku berpikir, polisi pasti tidak akan membiarkanku lolos. Tapi bukankah aku datang ke sini untuk balas dendam? Lagi pula, untuk seseorang yang sudah mati sekali seperti aku, nyawa untuk nyawa, tidak masalah. Ini bukan masalah besar. Lebih baik aku keluar dulu untuk menyelesaikan Su Tianxiong. Namun, saat aku baru sampai di koridor, sekelompok zombie tiba-tiba muncul di depanku. Dengan gigi menganga, mereka menyerbuku. Zombie, apakah orang gila yang disebut Su Tianxiong di telepon sebelumnya adalah ini? Setelah susah payah mendapatkan kembali nyawaku, apakah aku akan mati lagi di tangan makhluk ini? Tidak, aku tidak boleh mati seperti ini. Aku masih belum membalas dendam untuk kakakku.